Pas yang kedua kali saya ngepel, ruangan kok rasa-rasa pertama merinding pasti, kedua kok rada gelap dan panasnya lebih-lebih panas. Yang saya khawatirin ini trafonya bermasalah kan. Pas saya lagi ngepel, saya pas nengok ke arah trafo ini sebelah kanan saya. Pagar sebelah kanan ini trafo. Saya lihat itu ada sosok. Kan pintu buka gini ya, cekrek gini ya. Ini kalau kita tutup lagi pasti kan di belakangnya nih. Itu ada tulisan bang. Tulisannya entah pakai tangan entah gimana ya. Pakai apalah pokoknya ada tulisan sepintas kalau kita perhatikan tulisannya aku di sini. Hah? Aku di sini? Aku di sini. Wah gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Catchlock. Seperti biasa kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber. Nah beliau ini bernama Bang Tito. Nah Bang Tito ini pernah nih sob kerja di bagian engineering yang ada di hotel di daerah Bekasi. Wow, engineering ya, berarti siang malam dan seringnya itu standby di bagian-bagian pojok-pojok nih yang ada di daerah hotel-hotel atau gedung-gedung. Wow, tersembunyi pastinya tuh. Nah, udah pada penasaran kan? Semoga ceritanya buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gaskan, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Tito, kisah pengalamannya nih Bang? Tahun 2014 waktu itu saya ada info bahwa di salah satu hotel di daerah Bekasi lah, itu ada lowongan pekerjaan dari orang tua saya waktu itu, almarhum. Oke. Nah terus si almarhum ini infoin cuman bilang bawa aja lamaran gitu kan. Kemana? Ada temen lah pokoknya. Ntar ketemu di daerah Cikarang, ntar dikabarin gitu kan. Zaman dulu kan masih pakai SMS ya zaman itu. Tahun 2014 itu masih SMS-an. Jadi saya datang ke sana habis asar malah sore. Datang terus langsung ketemu sama sang manajernya ini. Ya langsung ditanya jawab segala macem kayak interview lah pada umumnya. Setelah itu saya pulang. Nah besoknya saya dikabarin suruh datang lagi. Alhamdulillah tuh. Nanti suruh datang pagi. Nah di sana jadi bagian engineering diterimanya. Pas baru datang udah langsung dikasih surat tanda tangan kontrak. Iya. Jadi di sana tuh kontraknya itu ternyata 1 tahun di awalnya. 2014 itu saya masuk sekitar bulan April. Bulan April di mana hotel ini masih project. Jadi memang masih progres pembangunan di saat itu. Bisa dibilang baru sekitar 60-70%. Jadi belum selesai semua. Nah karena di saat itu masih project, jadi saya masih bantu-bantu orang-orang proyek aja, ngawasin atau gimana. Jadi walaupun saya engineering situ, tapi kan saya di situ engineeringnya memang dari hotelnya, jadi perwakilan lah. Nah di sana tuh ada 3 shift bang. 3 shiftnya ini kalau masuk pagi itu jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Masuk sore jam 3 sampai jam 11 malam. Nah untuk masuk shift 3-nya itu ya jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Singkat cerita mulai kerja lah di situ kan. Awal mula mah masih shift 1, masih pagi nih gitu kan. Pagi ya saya masih ngeliat-liatin orang-orang proyek aja. Saya cuma bawa papan nih checklist, nyatet-nyatet ya kan apa yang mereka kerjakan, apa yang saya harus arahkan ke mereka, mendirect mereka bahwa ini pekerjaannya seperti ini, harus sesuai gitu kan. Ya cuman kayak gitu aja sih. Struktur organisasi di engineering ini kita ada 7 orang, staffnya ada 5,
supervisor 1, chief engineer 1. Nah kalau kayak supervisor sama chief engineer ini kan emang masuk pagi. Chief engineer sama supervisornya pagi semua masuknya. Nah buat kita nih yang kena shift nih, ya kan, staff ini kena shift 5 orang ini. Nah jadi gantian, yang tadi pagi dia mau pulang, gantian aplus saya masuk shift 2. Nah pas lagi aplusan, karena satu shift ini 1 orang, jadi kita megang semua area harus tahu kan waktu itu. Nggak harus fokus ke satu titik, misalkan masalah AC doang, terus ada masalah listrik kita nggak mau tahu, nggak bisa. Kita semua harus tahu. Temen nih bilang kan, checklist bawa, nanti kalau ke atas bawa ya, tolong dicekin semuanya, area panel, listrik, gua serahin tanggung jawabnya kalau deh, gitu. Udah tuh, oh iya siap, ini panelnya berarti di panel ya gitu kan. Kalau listrik kan ini distribusi kan, kita ada panelnya, ditutup lagi kan, kayak lemari besar gitu, kayak kulkas lah bentukannya. Nah itu saya lagi ngecek bang, di awalnya. Ngecek panel itu kan kita harus buka dulu dong lemarinya. Kita awalin kan dari basement nih. Dari basement kita naik ke lantai lobby, ground. Lantai 1, lantai 2, terus sampai ke lantai 15. Waktu itu masuk sore ini kan udah sekitar 4:30 kalau nggak salah saya. Karena kan pelan-pelan ya, step by step sampai atas itu kan, akhirnya itu saya selesai sampai jam 7:30. Karena memang kan banyak ya lantainya dan bagian-bagian yang harus kita checklist banyak. Karena nih baru dibuka ini kan lantai 3, naik ke lantai 5. Oh iya, di sini tuh anti angka 4. Anti angka 4, kenapa tuh? Kurang bagus katanya. Oh, itu kalau kata owner atau ini ya, pokoknya mereka menganutnya anti angka 4. Jadi makanya tadi habis lantai 12 nih, nggak ada tuh 13, 14 nggak ada. Jadi 12 langsung 15. Oh gitu. Paling tinggi. Terus lantai 3 langsung lantai 5. Nah, jadi langsung lompat. Tapi secara building struktur kita di manajemen engineering ya tetap ada lantai 13, 14 atau lantai 4 ada. Oh di manajemen nggak ada. Lanjut tadi lagi ngecek nih satu persatu setiap lantai lewat lift service. Saya waktu di lantai 9 yang saya ingat, saya lagi sendiri waktu itu, mungkin udah sekitar jam 4:30 sampai jam 5-an. Saya buka dong lemari itu kan, saya buka dulu gitu kan lemari, saya lagi cek ya kan, oh checklist, oh ini aman nih, MCB ini aman, relaynya aman, MCB aman, pokoknya semua aman. Lagi ngecek di sudut mata saya di sebelah kanan, yang saya perhatikan ini pintu ini kan kebuka, pintu pantry tadi. Ini kayak ada orang bolak-balik di koridor itu. Sedangkan itu lantai 9 kan belum dibuka. Ya kan, ada yang bolak-balik. Yang notice di dalam pikiran saya, karena dari awal itu memang chief engineer saya itu berpesan ke kita ini kerja di dunia teknis, jangan terlalu terbawa dengan hal-hal yang berbau di luar teknis ya, di luar nalar. Memang banyak di sini, itu udah ngomong di awal. Tapi kamu jangan terbawa, anggap aja itu masuk akal dan masih bisa jelasin secara logika. Saya udah ibaratnya udah sama beliau ini udah didoktrin seperti itu kan. Saya mikirnya saat itu, oh manusia, dan beliau ini nyasar, itu kan. Ya saya, naluri saya sebagai karyawan di situ, sebagai karyawan hospitality, berarti saya harus melayani tamu-tamu yang datang. Walaupun itu seperti apa ya, kita harus tetap melayani. Saya udah selesai checklist nih semua. Saya tutup lemarinya, saya kunci, saya keluar dong. Saya buka pintu. Jadi pas saya keluar nih, lorong kan pasti kanan apa kiri. Yang saya lihat di sebelah kiri, waktu itu posisinya, di ujung itu kan ada kaca. Jadi setiap lantai ini memang di koridornya ada kaca di ujungnya masing-masing. Saya lihat itu di kaca ada sosok perempuan lagi berdiri, ngadepnya di belakangin saya waktu itu, belakangin saya. Di sebelah kiri ini paling ujung, dia itu pakai baju putih yang saya lihat. Saya samperin lah di saat itu. Saya samperin pelan-pelan ya kan, karena saya mikirnya tamu, saya masih bawa
papan checklist kan, saya samperin. Permisi ibu, saya bilang gitu. Bu, permisi, mohon maaf, ibu mau kemana? Saya tanya kayak gitu. Dia nggak jawab. Sampai saya di belakangnya dia akhirnya. Saya teriak bukan teriak ya, maksudnya bicara agak kencang waktu itu. Permisi bu, mohon maaf, ada yang bisa dibantu? Saya bilang gitu. Ibu mau ke lobi atau gimana? Saya tembak aja kayak gitu. Terus dia langsung balik badan dengan wajahnya yang pucat ya kan waktu itu saya lihat. Jadi bajunya tuh gambaran dia bajunya dress gitu bang. Ya segini lah kurang lebih setengah betis. Pakai baju pesta ala-ala zaman Belanda gitu gimana sih bang? Nah terus pakai sepatunya juga sepatu pesta gitu kan warna putih yang saya lihat. Oh tamu lah saya pikir gitu kan. Nah setelah itu dia jalan ya saya ikutin ya. Di jalan saya ikutin sampai tuh di lobby lift yang tadi saya bilang letter T gini kan, dia belok ke arah lobby lift. Ya inisiatif saya di saat itu. Di lobby lift itu kan ada lampu, saya nyalain dulu lampunya karena udah mulai gelap nih. Udah mau maghrib. Saya nyalain. Memang situ hawanya agak-agak beda ya di situ ya. Pas saya deket-deket dia tuh hawanya beda. Hawanya tuh kayak merinding pasti. Tapi kayak dikuat-kuatin aja gimana caranya. Karena saya mikir itu tamu. Nggak ada pikiran sama sekali sosok. Nah, setelah saya nyalain terang dong situ. Lantai 9 ini terang. Saya bilang, Bu, mau ke lobi? Boleh saya bantu? Dia cuma mengangguk aja. Si ibu ini mengangguk aja nih. Dengan wajah yang sama, datar, pucat juga. Lift ini kan lift 1, 2, 3. Oke. Nah, lift yang tengah ini lift 2. Sama lift 3, lift satunya belum operasi nih, masih lift 2, lift 3. Saya bantu dong tekan tombol lift. Tombol lift itu kan kalau di lantai 9 pasti kan arahnya cuma ke atas ke bawah. Saya tekan tombol ke bawah dong, karena kan lobby itu di bawah. Nah di saat saya nunggu, jadi posisi si sosok ini depan saya nih. Oke. Gak ada yang janggal tapi saya merinding, jujur aja. Saya di belakangnya dia. Nah kan kalau lift itu kan berjalan ya, ada displaynya tuh di atas pintu lift kan, ada tanda panah ke atas kalau kita pencet di sini. Dia kan menuju lah, ibaratnya OTW lah bahasa kerennya. Lantai 3, lantai 5, lantai 6, 7, 8. Mau ke lantai 9. Nah, di situ bunyi dong ting tung. Baru dia kebuka. Pas udah sampai di lantai 9 belum kebuka ini, Bang. Pintunya belum kebuka. Si cewek ini langsung nabrak pintu itu, ya ditabrak aja. Terus saya kan refleks ya, saya bilang, Bu jangan. Karena saya mikir itu orang tabrak benjol. Kan gitu, nggak mungkin kan. Bu jangan bu, awas. Tabrak gas, ternyata angin doang bang. Hilang di depan saya. Tembus dia. Tembus. Pintunya kebuka, ya kosong liftnya. Di situ saya pertama kali ketemu itu kan, sosok itu. Ya itu kaget, shock. Gemeteran itu saya kan megang papan checklist itu kan dari Mika ya. Jatuh pecah belah dua. Di saat itu. Karena memang udah mau maghrib lagi posisinya kan. Dikit lagi maghrib. Terus saya cuman diem, jongkok. Itu jatuh udah saya biarin aja, ampar-amparan kan saya diem. Kan saya bawa HT nih. Oh itu kan kita dibekelin HT. HT ini kita bawa, terus abis itu bunyi nih HT-nya. Ternyata security ngontak. Yang saya ingat engineering monitor. Sampai 3 kali saya baru ngeh. Baru saya bisa istighfar situ, astagfirullahaladzim. Masuk pak, bilang gitu. Dia ngomong di HT, posisi di mana? 10-2 kalau bahasa mereka kan gitu. Posisi di mana 10-2? Lantai 9 pak. Saya mau jawabnya gitu singkat. Gue kesono, gitu. Jadi si yang ngontak itu Danru. Langsung bilang, gue kesono. Bentar lagi tunggu. Ya bener. Gak lama dia dari lift karyawan kan keluar tuh, karena itu kan posisi terang nih. Nah dia nyamperin saya lagi jongkok diem. Bangun, kenapa? Udah deh jangan cerita di sini, ke bawah aja. Udah gitu kata Danru. Yaudah yuk. Udah bawa tuh peralatan lu semua. Ya cuma papan doang pak, saya bilang. Lu beresin. Matiin lagi lampu, udah biarin deh gue yang matiin gitu. Shock banget karena di saat itu. Ya udah akhirnya kita turun. Gak jadi tuh lanjut sampai atas. Udah mentok lantai 9 saya turun Turun lagi. Iya langsung ke basement.
Jadi basement ini juga kan ada office-nya security kan. Kebetulan chiefnya security belum balik. Jadi ya kita ngobrol di situ, tanya ya kayak udah lama kerja di sini, baru 2 hari Pak, saya bilang, baru kemarin masuk pagi, sekarang masuk shift 2. Terus katanya tadi lu bengong aja di lantai 9. Iya Pak, habisnya tadi begini, saya ceritain kan, ketemu cewek yang ini. Oh, jadi lu udah kenalan? Ya nggak kenalan juga Pak, kan saya nggak salaman, saya bilang gitu kan. Terus itu dari mana sih Pak sebenarnya? Lu mau tahu? Udah siap kata dia. Ya pokoknya intinya dari sebelah. Ya sebelah, maksudnya gimana? Dia bilang gitu. Sebelah hotel kita nih ada rumah kosong. Ya, jadi konon katanya dulu itu memang tanahnya yang hotel ini itu tanahnya si rumah itu. Kita beli tanahnya aja. Tadinya mau dibeli sama rumahnya, sama owner itu. Tapi nggak boleh, sama ya entah anak turunan keberapa itu nggak boleh. Jadi akhirnya kita beli tanahnya doang. Gitu. Ibaratnya kalau orang, mungkin kalau itu orang Belanda ya, orang Belanda kan tanahnya gede-gede ya, luas-luas gitu. Ya kita cuma beli pekarangannya aja, kita bikin hotel saat itu. Nah ternyata katanya sih dari Danru itu terangannya sama chief security juga bilang itu dari sebelah. Bisa dibilang ya noni Belanda ini ada di situ. Jadi apa namanya, dia itu ada sebutan namanya ternyata. Sebutnya Agnes di situ. Oh, Agnes. Memang di situ udah terkenal. Kalau dia itu ada pasti ya kita bakal ngelihat entah di mana aja bahkan. Bakal ada kejadian apa dan biasanya besok itu rame. Itu yang anehnya waktu itu. Kalau pas lagi di awal-awal mah memang belum rame ya, tapi pas sudah kesini-sini kalau ada dia mesti jadi rame. Entah itu, saya sempat mikir kayak jangan-jangan ada yang melihara. Kan bisa aja ya, biar bisa ngangkat namanya kan jadi rame, jadi penjualan naik kan, view-nya kan lumayan kan gitu. Tapi ya saya belum ketemu kalau masalah itu. Yang pasti setelah dia kalau nongol atau dia nampakin diri pasti dijadinya bakalan rame, atau bakal banyak lah revenue-nya hari itu. Pas waktu cerita mana posisi udah agak mau isa juga kan ya, cukup ya merinding juga karena kan ntar pulang jam 11. Udah nggak ada orang, ya kan rata-rata office hour semua kan, paling lama jam 6 sore udah bubar. Ini sempat agak gimana gitu. Mereka juga kayak hati-hati di office lo juga, ada gitu kan. Serem juga tuh, gini katanya pernah ada yang lihat ini, lihat itu kan, apalagi genset, baik-baik digituin tuh sama Danru sama Chief juga kan. Tapi padahal si Chief Engineer saya mah nggak pernah bilang kayak gitu, tapi merekanya yang pada istilahnya ngasih apa ya, notice duluan, hati-hati kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, ya kira-kira sekitar 2 minggu lah, kita putuskan untuk segera grand opening dengan posisi yang sangat dipaksakan. Karena memang udah di Uber target kan, di tahun itu harus grand opening. Chief Engineer saya ngasih ide nih, gimana kalau misalkan sebelum itu dijual, kamar-kamar ya, khusus kamar ya, gimana kalau di apa namanya istilahnya kita yang in charge dulu di situ. Kurang lebih 2-3 hari. Jadi nanti ada review, ada masalahnya di mana, itu kasih catatan itu ke FO. Nanti kita pecah-pecah, gitu. Kamu misalnya sama FO gitu kan. Nah, misalkan si Udin nih sama housekeeping gitu, siapa kan gitu. Oh boleh juga tuh Pak idenya, saya bilang gitu kan. Nah terus yaudah Pak, besok pagi nih morning briefing sampein aja. Sampein morning briefing, ya benar. 3 hari kemudian turunlah tuh schedule untuk running lantai 1. Jadi kita dulu nih yang nginep nih. Kita yang jadi kelinci apa istilahnya, kelinci percobaan nih. Ya. Saya pikir kan ini hotel baru, hawa-hawanya juga wangi-wanginya masih bau-bau kayu. Ornamen-ornamen kayu banyak. Nah, akhirnya di hari ketiga itu bagian schedule saya pas lagi masuk shift 2. Pas saya masuk shift 2, pulangnya malam jam 11, saya kebagian di kamar 1
115. Jadi kamarnya ini genap ganjil dari koridor ya. Kalau kita masuk di koridor itu sebelah kanan genap, kirinya ganjil. Saya dapat di kamar yang ganjil gambarannya. Jadi yang ganjil ini kalau itu tuh ada 2 pintu. Pintu utama, pintu kayu, ada lagi pintu connecting yang langsung di terasnya itu langsung kolam renang. Nah ini kan menarik nih. Saya ditaruh di kamar 115 kalau nggak salah waktu itu. 115 berarti kan aksesnya langsung kolam renang nih. Satu lantai itu dipenuhi nama kita semua nih karyawan. Dari yang mulai akunting segala macam ada di situ, tapi beda-beda. Ya kita semua dikasih cuman kertas untuk review segala macam. Ya udah kita nginep. Untuk cowok-cowok ini kan memang ada bandel ya di saat itu. Udah dibilang jangan bertingkah aneh-aneh, jangan bicara kasar. Itu udah di notice lah sama chief security di saat itu. Bahkan security juga ikut nginep di situ. Udah dibilangin katanya jangan pada macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan berbuat yang enggak gitu kan. Jangan berisik. Saya ngerasa di sini ada yang lain nih, kata chief security itu. Di lantai 1 ini tadi kan saya bilang sejajar sebelah kiri ini aksesnya kolam renang. Tadi kan ada kolam renang di lantai 1, ada spa, ada gym juga, ada karaoke juga di ujung, ada toilet juga. Ya pokoknya pusatnya di situ untuk hiburan. Ada taman kecil juga dekat kolam renang. Jadi konsepnya kolam renangnya ini gantung di lantai 1. Nah namanya tadi saya bilang kita nih bandel ya. Kalau cowok-cowok itu kan bandel. Nongkrong lah kita di teras. Berapa orang itu bang? Itu yang keisi aja lantai 1 nih kurang lebih 10-12 kamar keisi semua. Tapi ada cewek juga. Cuman kalau yang ceweknya nih tadi kan saya bilang yang sebelah kanan ini genap, sebelah kiri ini ganjil angkanya. Nah yang cewek ini taruhnya di genap. Di genap sebelah kanan berarti. Kita yang ganjil di depan berarti kan. Dekat kolam renang. Jadi awal mulanya itu kita lagi nongkrong di situ sambil nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran, main PS. Terutama kamar saya paling hancur. Di saat itu 115 saya mau rebahan aja nggak bisa karena mereka kumpul semua di situ. Ngoceh-ngoceh, nyanyi-nyanyi segala macem. Nah terus sekitaran jam 1 ini kita lagi main PS nih. Ada yang bawa PS kan, ada TV, PS, main nih. Namanya PS kan sticknya cuma 2 bang, otomatis gantian dong. Yang lain semua pada mau main, ya, otomatis kita gantian. Yang lain ya pada gitaran, ntar giliran pas mau main ya baru main gitu. Nah saya udah mau giliran main nih, saya duduk di belakang nih di kasur. Pas lagi duduk, saya enggak nih. Suara di kamar mandi, awalnya tuh suara air. Jadi kayak shower nih, kayak kebuka. Saya perasaan nggak ada yang mandi, nggak ada yang ke toilet juga. Kok sore kebuka ya airnya? Saya ngecek lah kamar mandi. Pas saya buka pintu kamar mandi, saya cek showernya, memang showernya posisinya kebuka. Jadi di situ saya lihat memang posisi kayak orang habis ya becek-becek kayak orang habis mandi ya di situ. Tapi nggak ada yang mandi. Orang kita aja di sini semua. Dekat kolam semua lah, ini siapa yang mandi? Dan itu kebuka sendiri. Saya tutup keran sore, saya tutup. Baru saya jalan paling 2 langkah. Nah di depan shower ini kan ada wastafel. Ternyata ya itu saya lihat di wastafel si kerannya ini lepas. Tapi kok bisa lepas, bahkan sampai itunya tuh kayak patah ya. Si tuasnya itu di dalamnya sampai patah. Berarti kan keras nih. Siapa yang ngebentur? Nah udah tuh akhirnya kan saya infoin dong ke engineering, suruh bawa alat ke kamar tersebut. Udah benerin dah, yang masuk malam kan ada nih yang cas malam. Dia bilang, Din nih ke kamar gue ya 115, saya bilang gitu. Udah pokoknya kesini bawa peralatan, shower lepas. Ya ada-ada aja tadi gitu kan, lagi rebahan juga. Ya udah cepetan buru, datanglah dia ke situ. Pas nyampe ya udah dibenerin sama dia, dipaksa biar bisa jadi lah intinya saat itu. Pas dia lagi benerin, saya di belakang dia nih. Itu keran yang di kamar mandi, showernya dia tuh kebuka lagi. Udah di situ di kamar mandi kebuka. Kan kalau toilet toilet duduk ini kan ada air flash tuh yang ditekan belakang. Itu pun ngalir bang saat itu. Dan saya berdua-dua nih di kamar mandi sama dia. Kata saya,
Din, iya gue juga denger. Itu apaan ya? Ada yang mandi apa Din? Ya lu lihat aja. Nah, saya buka, kan pintunya pintu kaca nih. Buka. Ternyata ada sosok nenek yang lihat pakai kain apa sih kalau bilangnya ya? Kain jarik ya, kain Jawa gitu. Atasnya kembenan hitam. Lagi keramas, maksudnya keramas yang ini sahur nih, airnya nyiram ke kepala dia begini-begini doang. Apa namanya istilahnya ngebasuh kepalanya aja. Tapi saya nggak ngeliat wajahnya saat itu. Cuman yang pasti saya lihat itu nenek berdua sama dia. Cilakanya bang, pas saya balik kan tadi saya bilang pintu masuknya ini pintu geser, nggak bisa dibuka bang, kunci. Padahal kuncinya cuma slot. Entah kitanya memang panik atau gimana, kita teriak-teriak akhirnya dibukain dari luar sama anak-anak yang lagi pada sibuk asik-asikan kan di luar. Dibukain sama dia, sama mereka semua. Baru kenapa berdua-duaan? Enggak ada apa-apa, ulang gitu. Udahlah, ngobrol di luar. Seakan-akan mencoba untuk melupakan itu di saat itu sekitar jam 1-an tuh, jam 2. Kita coba melupakan, ya udahlah. Anggap aja ini pengalaman gitu. Karena kita dikasih waktu 2 hari, esok harinya pun terpaksa kita masih nginep di situ. Nah di hari keduanya, barulah si sosok yang tadi saya bilang muncul di area kolam renang. Yang saya lihat waktu itu sama teman-teman, kita lagi biasa, pastilah malam-malam kita lagi ngopi-ngopi nyantai. Kita ngeliat sepintas, kok ada tamu ya? Awalnya gitu kan. Tapi karena kita lihat dari jauh kan, oh tamu kali, samperin yuk gitu kan. Takutnya itu tamu mau ngapain nyasar atau gimana, kita anter gitu kan kemana. Pas kita samperin ternyata ya itu sosok nenek itu masih dengan kebaya hitam dengan kain jarik ya, kain Jawa gitu, rambutnya cak-cakan, tapi masih kebelakangin kita saat itu. Tapi berlima waktu itu saya. Karena yang tahu itu saya sama si Udin tadi yang saya bilang, saya ngelihat aja udah, ini bukan orang nih. Saya udah mundur duluan. Ini temen nih berempat pada maju tuh. Saya udah bilang, si Ujang nih saya bilang, udah Jang, anak housekeeping, lu jangan maju Jang. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Ntar daripada lu kaget. Alah, udah biasa aja sih. Timbang kayak gitu di kampung gue banyak. Oh ya udah terserah nih. Maju deh tuh si Ujang sama yang lainnya tuh. Maju mereka berempat nyamperin. Dipanggil. Permisi bu. Ada yang jawab tuh. Nek punten kayak gitu-gitu kan. Oh, nggak dijawab nih. Sampai akhirnya mereka nih iseng nyamperin di depannya gitu loh, pengen ngeliat. Ternyata memang itu sosok nenek wajahnya tuh bener-bener yang ngelupas. Wajah tuh ngelupas kayak orang ngelotok gitu ya. Itu dia bener-bener kulit sama tulang doang kayaknya sih. Itu bener-bener kayak tengkorak gitu. Langsung kabur saat itu. Pas mereka kabur, itu si nenek itu jalan setapak 2 tapak ke kolam renang itu, jalan di atas kolam renang. Lah saya ngelihat ya, itu cuma bisa bengong aja ngeliatin, kayak nge-freeze gitu bang saat itu, kayak kok bisa jalan? Ini orang, ya bukan orang, itu nggak bisa ini deh. Pokoknya saya nggak bisa ngomong saat itu, saya ditinggalin sama mereka berempat yang kabur, saya berdiri ngeliatin itu nenek. Sambil jalan terus dia lompat ke arah bawah. Dari kan lantai 1 nih, dia lompat ke arah bawah tuh ke lobby gitu kan. Saya langsung, baru tuh saya kayak karena refleks yang ngeliat orang lompat, pikiran saya kan kayak, walaupun tadi kayak gitu ini bukan manusia, tapi pikir saya masih manusia. Jadi kayak saya samperin, saya lihat gini ya emang gak ada apa-apa, gak ada yang jatuh, gak ada yang apa. Malah di bawah ada anggota kan lagi patroli kayaknya, security. Dia bilang, kenapa? Nggak apa-apa pak. Ada yang jatuh? Nggak ada. Oh ya udah, baliklah tuh ke kamar lagi. Saya bilang sama mereka, udahlah kita mending istirahat deh. Udah hari kedua, ya mudah-mudahan besok nggak ada apa-apa lagi, karena besok kan kita udah check out di situ. Jadi ya mudah-mudahan ini saat dibuka running nggak ada masalah ya gitu. Itu udah wanti-wanti nih kita bareng-bareng. Sampai akhirnya ketemu besok pagi.
Nah besok pagi ini kita ya seperti biasalah, yang masuk pagi, masuk siang ya kita kan di situ kasih waktunya check out jam 12 siang sama kayak tamu pada umumnya. Ya udah tuh pada beres-beres segala macem, ya kita kasih kunci kamar ke bagian resepsionis ya kan, udah dikasih semua, reviewnya juga kan, terus kita udah bilang sama-sama nih kompakan kayak jangan ngomong ya masalah tadi, takutnya di tamu bakal jadi rame gitu kan. Oke, nggak ditulis tuh masalah review tuh, cuman kayak oh ada gagang pintu yang lepas kayak gitu-gitu doang, ada keramik yang mesti ditambal kayak gitu, catnya kurang ini agak pudar, AC kurang dingin ya gitu-gitu aja, normal lah. Nah terus akhirnya dari situ kita aktivitas normal lagi, kerja lagi seperti biasa bang. Nah, singkat cerita berjalanlah waktu, itu udah mulai dibuka tuh lantai 1. Peralatan semua udah mulai dicukupin sedikit-sedikit lah. Untuk area gym itu udah banyak lah, kayak treadmillnya udah ada, barbell juga udah dilengkapin juga. Terus orang spa juga nih, kan tadinya kan kita cuma nyediain ruangan, kita mau kerjasama sama pihak luar nih gitu, pihak vendor dari luar, siapa nih yang mau di situ. Akhirnya adalah yang kerjasama sama kita, akhirnya ada terapisnya di situ. Waktu itu ada 4 orang, jadi mereka ganti-gantian kayaknya sih, 2 orang gitu ya. Menurut kesaksian mereka sih, ya mereka ngerasa masih ada aura-auranya nggak enak ya kata dia. Jadi orang nih berempat nih para terapis cerita ke saya, kan kalau itu patroli mulu nih sama Danru, kalau enggak sendirian gitu kan. Namanya engineering kan harus tahu nih ada masalah di mana atau gimana. Pokoknya setiap hari kita harus patroli keliling kemana-mana, termasuk di lantai 1 itu kayak gitu. Nah terus mulai ada info-info dari pihak terapis bahwa di area dia tuh katanya sering banyak yang aneh-aneh lah katanya. Contoh kayak pintu kekunci sendiri, padahal mereka nih berempat-empat lagi di ruangan itu, yang kunci siapa? Sampai kita cek di CCTV itu waktu itu ya, di menit itu, di jam itu CCTV-nya gelap. Ini yang bikin kita juga agak bingung di saat itu, gelap tapi setelah kejadian itu terus nyala lagi. Nah itu mereka kita lihat lagi panik pada keluar semua. Memang dari ruangan ganti itu ada ruang ganti kan, dia khusus berempat loh keluar dari situ. Kebayang kan paniknya mereka. Akhirnya terus mereka jaganya di lobi, jadi kalau ada tamu yang mau spa atau ini kan baru dia datang ke atas, nggak mau jaga di situ. Sampai itu saya berusaha dari pihak engineering yakinin bahwa ya ini kesalahan teknis lah apa segala macam, jadi nggak usah lah berpikir yang aneh-aneh, saya bilang itu. Soalnya kan ntar dampaknya ke tamu juga. Saya bilang, oh iya bang gitu. Maaf ya bang, iya nggak apa-apa teh, saya bilang gitu. Lain kali jangan sampai ke tamu lah, intinya kayak gitu, karena bahaya buat kita juga nanti ke depannya. Sekitar 2 bulanan lah, 2-3 bulan itu grand opening. Jadi saya udah bilang lantai 1 ini udah mulai dibuka, kira-kira sekitar jam 9, jam 10-an lah ya. Kan udah menjelang saya mau pulang nih, lagi bikin logbook, lagi bikin catatan nih, menjelang pulang jam setengah 11. Tiba-tiba telepon di kantor nih, office saya nih bunyi, saya angkat kan, halo, ada apa? Bilang, siapa nih? Terus kata dia, ini gua FO. Oh, kenapa? Ini siapa? Bilang, ini gue Agung. Oh, ngapa Gung? Tolong dong merapat. Merapat kemana? Ke lobby kek, kalau nggak ke lantai 1. Emang ada apaan? Daruratnya nih, urgent nggak? Udah lu kesini aja dulu dah. Gue juga panik nih. Si Agung nih bilang, anak FO-nya kan. Oh yaudah, saya buru-buru dah kesana. Saya tinggal tuh catatan, bawa handphone langsung ke atas, sama bawa HT kan. Karena dia nggak bilang gue bawa apa nih peralatan ya, saya cuma bawa HP sama bawa HT. Saat itu ya udahlah, nyampe ke lobby, saya lihat memang ada sosok, bukannya sosok ini ya goib, tapi saya ngelihat laki-laki duduk ya di area lobby, ya potongan rambutnya cepak segala macam lah,
badannya tegap tinggi, pakai anduk doang, pakai celana pendek boxer zaman itu segini kan, dia duduk gini aja, meringkuk diem aja. Di situ lagi ditanyain tuh, saya lihat memang lagi ditemenin sama security. Lagi ditanya-tanya atau gimana, yang kan security ada yang jaga di lobi ya. Dia lagi ditanya-tanya nih gitu kan, tapi nggak nyaut-nyaut nih, masih takut aja nih orang, kayak ketakutan yang saya lihat. Akhirnya sampai di meja FO, saya bilang mana ada apa? Tuh tamu itu, iya gue ngeliat ada apaan sih? Katanya ada ini, katanya dia ngeliat nenek-nenek di lantai 1 di kamar dia. Saya masih bercanda di saat itu ya. Kayaknya nih orang lagi check in kali, bukan nenek-nenek kali, ceweknya kali gitu kan, datang tiba-tiba. Lu ngerasa ngeluarin kunci double nggak? Kagak, katanya. Terus siapa? Udah, ayo ke atas, kata Danru tuh. Penasaran gue, ayo kita naik ke atas, kita cek. Ceklah saya tuh sama Danru ke atas. Buru-buru kita lewat lift tamu aja dah. Di saat itu mutusin, kata Danru, udahlah ini darurat, kita lewat lift tamu aja. Oke, siapa? Sampai di situ kita pencet liftnya arah atas dari lobi ke lantai 1. Pas oke lanjut di lantai 1 kita langsung tuh menuju ke kamar ya, biar cepet kan, langsung belok kanan langsung ke kamar dia. 115 saya lihat pintu terbuka posisi. Nah di situ yang saya lihat posisi emang kamar itu dibilang berantakan banget enggak. Ya sewayanya tamu baru datang habis pulang kerja, masih ada baju-baju dia gitu kan. Di situ geletak. Coba deh kita ke lobi lagi. Turunlah saya. Ini pintu gimana? Udah ambil aja kita kunci. Kita bawa kuncinya ke bawah lah. Kita gali informasi coba dari si tamunya ini. Pak, Bapak kenapa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba turun ke lobi dengan kondisi tergesa-gesa, pakai anduk aja? Mohon maaf, saya bukannya mau mencampuri urusan Bapak, tapi ini ada apa? Biar kita juga kalau memang bisa bantu ya kita akan bantu. Saya mau check out pokoknya. Malam ini juga saya mau check out. Intinya gitu. Tenang Pak. Bapak mau check out, alasannya apa? Kita nggak menahan Bapak untuk check out, itu hak Bapak. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, ada apa Pak? Kita juga perlu tahu. Takutnya ada sesuatu yang janggal atau seperti apa. Iya memang benar, ada yang janggal di sini gitu. Ih janggal gimana Pak? Bisa tolong jelasin pelan-pelan gitu kan. Jadi saya pas lagi datang, tadi gitu kan. Dia bersih-bersih, buka baju segala macam, dia ke kamar mandi, dia bersih-bersih mandi segala macam, dia keluar, dia bilang katanya saya tuh memang niatnya datang ke sini tuh saya mau check in sama pacar saya katanya gitu alasannya, tapi nanti malam saya jemput sekitar jam 1. Saya mau bersih-bersih dulu. Pas saya selesai bersih-bersih kamar mandi ini kan pintunya ada pintu sliding katanya. Pas saya keluar masih saya andukan, saya lihat ada posisi di situ, saya pikir itu baju saya, ya kan hitam-hitam itu baju saya. Ternyata pas saya lihat ada sosok perempuan, dia bilang perempuan pakai baju Jawa, dia bilang kayak gitu, duduk di ujung kasur saya. Saya masih pikir oh mungkin pacar saya kali, ya kan, dia pura-pura gimana mau ngasih kejutan ke saya. Saya masih santai, andukan saya pakai minyak wangi dulu segala macam, baru saya pas pakai celana pendek, saya lemparlah tuh anduk saya ke, saya pikir itu pacar saya ya kan. Ternyata pas saya lempar itu hilang. Awalnya seperti itu, hilang. Pas saya ambil anduk saya, lah kok hilang? Kemana? Saya cari-cari tuh, ternyata pintu saya pun terkunci, nggak ada yang masuk. Nah terus tadi siapa? Udah nggak cuma sampai di situ. Pas dia buka kamar mandi, itu sosok nenek-neneknya dari kamar mandi keluar bang. Yang tadi dia kaget dong dengan kondisi, untungnya dia udah pakai celana pendek ya. Itu dia langsung pergi ke lobi dengan kondisi yang pucat pasi gitu kan, mutusin minta check out. Nah akhirnya karena dia udah bersikeras minta check out, ya udahlah kita mau gimana ya, kemauan tamu kita bantu untuk bersih-bersih kamar itu bersama dengan bagian housekeeping. Ya udah akhirnya saya temenin lah tuh, saya duluan sama Danru ke atas lantai 1. Nah celakanya saya kan bawa kunci nih, kunci master lah bisa dibilang. Jadi si kunci ini bisa buka beberapa kamar gitu, itu nggak masalah. Saya minta kunci master punya FO, saya bawa, saya buka langsung tuh kamar itu, Fred.
entah apes atau gimana, pas saya masuk ke dalam itu hawanya tuh memang benar-benar bau-bau hawa kembang banget, kayak orang habis mandiin, maaf ya, habis mandiin jenazah gitu Bang. Kan bau banget kembang ya, bang mawar kayak gitu. Itu kamar itu bau banget, tadi nggak begitu, ini kok bau banget. Udah gitu posisi lampu yang nyala juga sebagian doang kan, gelap, remang-remang. Saya masuk sama Danru berdua, saya duluan, Danru belakang saya. Saya bantu tuh beres-beresin baju kan, masukin ke tasnya beliau nih. Pas saya lagi beres-beres, jadi gini, posisi si Danru ini yang tadi saya bilang, di posisinya dia ada di dekat pintu kaca yang akses ke kolam renang. Dia lagi beresin sepatunya nih, si Danru. Saya lagi beresin bajunya di pojokan, jadi pas masuk, gambarnya sebelah kiri ini kamar mandi, belok lagi nih kayak ada lemari gitu. Bukan lemari sih, lebih ke rak aja sih, rak gantungan baju. Itu saya lagi beresin baju-bajunya. Lagi saya beres-beresin, gak lama terus ada suara ya bisa dibilang senandung ya. Kayak nenek-nenek senandung dengan nada yang tua banget, berat. Saya langsung diem berdua sama security. Sama Danru, Pak, jadi kita nggak saling berhadapan nih sama Danru, jadi belakang-belakangan. Saya lagi beres-beres, saya ngomong kencang, Pak, lu denger nggak? Iya, gue juga denger. Tadi gitu kata Danru. Ada suara yang senandung ya, nyanyi ya. Dari mana ya? Kata security. Iya sama. Ini dari mana ya? Dari depan kali. Buka coba Pak jendela. Bukalah tuh hordeng. Ya, emang gak ada siapa-siapa di saat itu kan. Pak, kita cabut aja. Buruan. Udah nggak kondusif nih. Saya bilang. Udah oke. Berdua lari. Pas kita baru selangkah 2 langkah. Kedebung tuh suara. Ada benda jatuh, kita nengok gini sambil lari kan, kita nengok nih sambil lari. Bayang nggak sih kepalanya itu belundung banget. Di sebelah kita jalan kan begini nih, belundung di sebelah kita, duduk. Terus kayak posisi senyum gitu. Nenek-nenek ini dengan senyumnya yang cukup ngeri ya, giginya cuma beberapa doang, runcing-runcing itu belundung Bang. Kita buka pintu, langsung kita banting tuh pintu, jeger aja. Udah turun tuh, saya ceritanya jadi merinding ya. Itu emang posisinya mengerikan itu saat itu. Udah, gue pun gak kuat kalau gini ceritanya. Akhirnya kita bawa itu barang-barang semua lewat lift service yang saya bilang. Jadi kamar 115 ini, depannya persis ini pintu lift service, pintu pantry. Itu ada lift service, kita langsung turun ke area lobby. Kita serahin barang-barangnya, baju, sepatu segala macem. Kita infoin ke bagian housekeeping, bilang bahwa minta tolong kamar itu 115, lu kalau mau bersihin, mending jangan sekarang, tapi besok pagi. Kira-kira sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, bersihin. Terus satu lagi, gue minta tolong kamar 115 ini, tolong dibikin, kalau di hotel itu ada istilahnya out of order, atau disingkatnya OO Bang. Jadi kamar ini dalam keadaan rusak, tidak boleh dijual ataupun tidak boleh terjual, tidak boleh disewakan lah, kayak gitu. Jadi istilahnya pamali untuk diinin. Kita tahan dulu nih untuk 115-nya, jangan dibuka. Kita pesenin, oke siapa? Emang ada apa? Nanti kita cerita lebih enak kalau sambil ngopi, ya Bang, gitu, sambil ngerokok. Oh ya udah Pak, baik. Di sistem dia langsung connect ke FO. FO nanya kita, ini kok 115 statusnya jadi OO ya? Tadinya kan nggak OO gitu kan. Udah nanti kita ngobrol bareng-bareng saat lagi briefing. Sampein aja ke atasan juga nggak apa-apa kok, mereka juga ngerti kenapa harus terjadi seperti ini. Mereka masih paham kok. Oh ya udahlah. Udah nih, saat itu di lantai 1 terornya masih banyak sih sebenarnya, tapi ya itu salah satunya. Lantai 1 nih menurut saya udah gak enak. Ada yang lebih gak enak, lantai 2 Bang. Itu lebih gokil lagi. Kenapa tuh Bang Tito? Jadi lantai 2 ini itu tuh jajaran ruang meeting Bang. Ada ruang meeting. Jadi dari lobby lift nih kita belok ke kanan lagi. Itu ruang meeting semua sebelah kanan kirinya. Gitu. Ada musola juga, ada aula juga di situ di ujung. Saya baru tahu ternyata di situ ada kamar Bang. Ada kamar tamu. Saya juga baru tahu. Jadi ternyata pas kita keluar lobby lift, kan tadi saya bilang letter T gini ya. Ini orang rata-rata nih langsung ke kanan Bang. Karena kan mereka keperluannya dan kepentingannya hanya untuk meeting aja. Ke ruang meeting. Gitu. Nah
Saya nggak tahu nih sebelah kiri ini ada pintu kayu di koridor itu. Ternyata pas saya buka itu kamar tamu, dan ternyata juga saya cek di situ kamar itu memang nggak pernah dijual. Mungkin sampai detik ini di saat itu memang nggak pernah terjual dan nggak mau ada tamu yang betah di situ. Karena waktu itu pernah kejadian ada salah satu tamu, jadi dia ini dari kementerian lagi ngadain acara lah, meeting gitulah. Mereka kan tahu sendiri lah, ada aja kan meeting inilah meeting itu. Ini satu lantai ini di booking sama dia, buat meeting segala macem, di booking, termasuk kamarnya juga. Ternyata ada 4 kamar itu yang dipakai buat nyimpan peralatan mereka. Jadi kayak ada printer, komputer, CPU semua ada di situ tuh ditaruhnya, kayak banner mereka. Nah kemudian 2 kamar ini buat ditempatin sama sang operatornya, sama juga dari pihak kementerian juga, dari pihak dinas juga. Waktu itu jadi dia ini nginep di kamar itu, kebetulan dia itu dapat kamar yang mengarahnya yang tadi saya cerita di awal, sebelah hotel ini kan ada rumah kosong. Itu pas banget ke sebelahnya rumah kosong itu. Jadi pas jendelanya, kalau kita buka jendela gitu kan, kaca, hordeng kita geser, ya itu langsung rumah itu. Nah itu dia udah bilang kayak dari siang itu udah ngomong ke kita nih engineering kayak, Mas ini sebenarnya saya boleh nggak sih pindah kamar? Kalau masalah pindah kamar sih kalau saya itu bukan kewenangan saya bilang saat itu, karena saya lagi incas kan masuk pagi. Saya bilang itu bukan kewenangan saya Pak, kalau mau nanti coba bicarakan dengan pihak resepsionis bagaimana, seperti apa, kayak gitu kan. Kalau memang bisa ya mungkin bisa nanti diusahain, saya bilang gitu. Oh ya udah Mas, makasih nih ya infonya. Iya. Emang kenapa Pak? Saya bilang gitu. Bapak udah berapa malam nginep di sini? Saya bilang. Baru sih Mas, baru tadi malam. Saya boleh jujur Mas? Ya boleh, jujur aja Pak. Emang kenapa Pak? Ini hotel angker ya? Loh, kok Bapak bisa-bisanya tiba-tiba bilang angker? Atas dasar apa Pak? Ini saya bukannya mau berdebat ya Pak, saya bilang. Mohon maaf nih Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, saya bilang. Enggak Mas. Jadi awalnya tuh kan saya masih duduk-duduk, main handphone, nonton TV, main laptop, tiduran lagi. Ya pokoknya sambil ngerjain yang ada lah di situ. Persiapin buat besok. Ya pas saya lagi duduk enak-enak, tiba-tiba saya ngeliat di pojokan kamar saya ini ada sosok perempuan pakai baju semacam kayak orang-orang, dia sih bilangnya kayak orang, maaf ya, orang pulang gereja gitu kan, dengan pakaian seperti itu rapi, itu ada di pojok kamar saya. Kata dia gitu. Terus saya bilang, loh memangnya Bapak menginap di sini berdua kan tadi? Iya tapi saya berdua sama teman saya cowok, bukan sama perempuan, kata dia gitu. Nah itu makanya saya bingung. Nah teman saya lagi mandi, saya langsung ketok pintu kamar mandi kan, dia bilang katanya, iya ntar sebentar gitu. Pas dia keluar, ya itu kita berdua sama-sama ngeliat sosok itu ada di situ. Pas lagi gilanya lagi, kata dia, yang parahnya pas kita kabur dari kamar itu, keluar dengan kondisi yang si temennya masih pakai handuk doang, keluar dari situ. Kan tadi saya bilang koridor ini ternyata ada pintunya lagi untuk menuju ke ruang meeting. Pas dibuka pintunya itu, pas banget di depan ada sosok si nenek-nenek yang tadi saya bilang. Berdiri di depannya tersenyum dengan kondisi yang wajahnya seperti itu kan. Kata mereka saya nggak mati aja udah untung, nggak pingsan, nggak shock. Saya cuman di situ udah bengong aja. Kita banting pintunya. Di saat itu kita tutup paksa. Jebret, udah tuh. Akhirnya balik ke kamar. Teman saya itu langsung katanya langsung buru-buru ganti baju langsung pulang. Dan pulangnya nggak lewat pintu itu. Di samping kamar itu kan kamarnya 202 nih, sebelah genap. Sebelahnya persis itu pintu darurat. Jadi keluar lewat pintu darurat. Oh pantesan Pak, semalam itu alarm saya bunyi dari sini arahnya. Saya cek di sana kan, di engineering tuh alarm bunyi. Oh ternyata teman Bapak pergi dari sini. Iya, itu teman saya keluar. Dan saya nggak berani keluar itu sama sekali. Udah sampai pagi di kamar aja. Jadi pertama ngeliat sosok yang tadi saya bilang si Agnes itu di pojokan.
keduanya berdua-dua juga ngelihat nenek-nenek itu di lantai 2 kayak gitu. Jadi kayak ini benar-benar ganggu banget buat kita yang manusia pada umumnya yang beraktivitas seperti biasa kan kaget ya ngeliat-liat kayak gitu, apalagi tamu ya. Notabene yang mereka mereka kan pasti berharap menginap dengan keadaan yang nyaman, tenang, nggak ada lah gangguan-gangguan horor seperti itu di luar nalar mereka. Di situ itu beberapa hal yang membuat kejanggalan di kita juga. Iya, kita mau jelasin tadi saya mau beralasan gimana ya, bahasan tentang teknis, tapi ya gue nggak bisa lagi ngebohongin karena dia berdua ngelihat sosoknya langsung. Ya udah gue lepas tangan, bilang bapak mau pindah silakan, ngomong aja sama FO kalau emang mau diterusin di sini ya silakan, maksudnya mau di kamar itu ya gitu. Ya nanti saya koordinasi gitu. 3 hari kemudian saya masuk sore waktu itu, saya lihat beliau ini ada di lantai 5, akhirnya pindah. Jadi udah nggak di lantai 2 lagi. Jadi lantai 2 itu ya ibaratnya cuma buat perabotan mereka aja yang meeting gitu. Area basement itu, area krusial, area pusatnya, pusatnya gangguan iya di situ. Pusatnya kita juga kumpul di situ kayak sebagai karyawan. Area basement ini office saya di basement 1 dan area jetset itu di basement 2, yang pastinya di belakangnya office kita nih turun lagi jadi basement 2 tuh. Di situ ada mesin genset 3 unit gambarannya. Jadi kita dari office saya nih keluar pintu kantor ke bawah, jadi ada turunan lagi nih Bang. Posisinya turunan lagi, ya bisa lah buat mobil tuh untuk turun. Itu ada di dalamnya itu ada ruang genset, ada ruang trafo, ruang panel segala macem, PLN juga semua ada di situ. Ruang pembangkit lah intinya, bangkit listrik. Nah disitulah pernah kejadian. Awalnya waktu saya lagi pas masuk malam dapat tugas nih dari bos saya untuk bersih-bersih area genset. Karena saya ngerasa saya untuk hal-hal kayak gitu secara privilege ya, secara background zaman dulu saya ngerasa di saat itu saya berani. Jadi gitu kan, saya berani lah malam-malam masuk malam sendirian. Udah nggak usah nemenin gue gitu. Ya bisa dibilang sompral lah. Gue mau bersihin area genset sendirian. Wih, itu kan kayaknya keren nih kan. Belum ada nih kata gitu. Oh ya udah. Nanti tolong difoto aja kata chief engineer saya gitu. Besok pagi tolong difoto. Oh iya siap Pak gitu kan. Bener-bener malam jam 12-an saya ngambil kain pel, ngambil sapu, saya bersih-bersih tuh di ruang genset. Ruang genset trafo. Waktu di ruang genset masih aman. Aman. Masuk pas di ruang trafo. Ruang trafo ini udah ruangan, diruangin lagi, dipagerin lagi. Jadi benar-benar sangat safety banget itu Bang. Jadi dalam ruangan ada ruangan lagi, jadi 3 kali lapis pintu. Ruang trafo ini kan rawan meledak ya. Jadi kalau ibarat 3 lapis pintu paling yang pecah ini 2 pintu, sisanya 1 pintu masih aman. Kita hitung-hitungannya kayak gitu secara teknis. Masuklah saya sampai ke titik jantungnya tuh di ruangan trafo. Pas saya buka pintu pertama masih aman. Pintu kedua mulai nih merasa merinding. Terus kok saya dengar saat itu suara mesin trafo ini kan adalah suara khasnya. Mungkin kalau teman-teman engineering tahu lah suara khasnya seperti apa, suara ngung gitu ya. Ada suara dengungnya itu beda. Ini ada suaranya agak beda. Kok antara dengung sama suara orang mengaung ya. Ada 2 suara nih kata saya. Saya pikir kan saya mau niatnya benar mau kerja dong kan gitu. 1 pintu, 2 pintu, pintu ketiga nih. Pusatnya nih, jantungnya nih saya pikir ya. Buka pintu, saya nyalain lampu, saya ngepel. Jadi si trafo ini masih dipagerin lagi Bang. Ada pagar besi lagi. Di sekitaran pagar saya ngepel nih, bret, nyapu, habis ngepel, saya capuin, saya pel lagi, jadi sampai 2 kali saya bolak-balik. Pas yang kedua kali saya ngepel, kata saya kok ini ruangan kok rasa-rasa pertama merinding pasti, kedua kok rada gelap dan panasnya lebih panas. Yang saya khawatirin ini trafonya bermasalah kan. Pas saya lagi ngepel, saya pas nengok ke arah trafo ini sebelah kanan saya, pagar sebelah kanan ini trafo, saya lihat itu
ada sosok bisa dibilang ya genderuwo ya, laki-laki gitu, tinggi besar, berbulu, dengan matanya merah, nyorot tajam ke saya. Itu saya lagi ngepel, saya buang ke NPL, saya kabur langsung dari situ. Saya kaget ya kan, karena ya memang di situ kemarin-kemarin saya nggak pernah ketemu. Itu saya ngelihat ini sosoknya lebih gede daripada trafo saya. Itu makanya saya shock, panik, saya lempar ke NPL, saya kabur langsung keluar. Saya ambil lagi pagi pas saya cek ke situ jam 5-an lah ya, udah aman sih, nggak ada apa-apa. Cuman ya pas malamnya aja itu, saya kan sambil bilang, padahal dari awal saya udah izin, dalam artinya izinnya saya ngucap nih, saya bilang permisi ya, saya mau bersih-bersih nih, saya nggak ada niat mau ganggu, saya mau kerja baik-baik di sini, mau nafkahin keluarga, niat saya tulus mau bersih-bersih, itu tolong jangan ganggu saya. Mungkin sih saya mikirnya saat itu bukannya dia mau ganggu kali ya, istilahnya mau bilang makasih ya atau bagaimana gitu kan, pengen lihat siapa yang bersihin karena jarang ada yang masuk ke situ gitu. Besokannya saya masuk sore, kita ada maintenance besar waktu itu. Jadi kejadian ini memang kita emang udah persiapkan dari pagi. Kita udah bicara juga, udah koordinasi dari kemarin. Ternyata chief engineer saya bilang ini genset kemarin sering bermasalah saat starter. Jadi kita harus ganti beberapa akinya untuk pembangkit dia, mesinnya supaya bisa starter lebih normal lagi. Takutnya di saat ada kendala seperti mati lampu mendadak seperti yang kemarin katanya malam itu nggak mau starter, kan kita juga nih repot gitu kan. Akhirnya setelah mereka negosiasi, orang atas menyimpulkan bahwa oke, ini kan ada 3 genset, satu genset ini 2 aki, berarti 2 dikali 3 berarti 6 aki yang harus diganti, ganti semua. Requestnya kan dari bos saya minta akinya aki basah, jangan aki kering. Bisa aja mereka pengennya aki kering kan, biar sekali pakai buang selesai kalau rusak. Bos saya mintanya akinya basah. Mungkin mereka agak lama atau gimana. Ya kita kan tugasnya di situ adalah menjaga pembangkit ini supaya jangan sampai drop ataupun sampai mati bahkan. Kita jaga. Di saat itu kita dapat info juga dari PLN, memang di hari itu tidak ada pemadaman. Nah, di depan itu juga kita di area hotel kita juga ada gardu sendiri khusus buat hotel kita doang. Jadi infonya memang nggak ada, di hari itu nggak ada pemadaman. Akhirnya kita putuskan bongkar si aki ini. Bongkar semua. Bongkar nih, kita kebetulan lagi pas kumpul semua nih berlima, termasuk supervisor, berenam, bertujuh sama chief engineer kita. Bongkar semua sekalian belajar, dicopotin semua, kita keluarin bang dari ruangan itu. Jadi ruang genset ini memang tertutup, pintunya pintu besi juga. Tinggi juga si dindingnya, atapnya juga tinggi. Kita keluarin semua si aki ini. Jadi 6-6-nya nih kita taruh luar. Kita nggak ditumpuk sih, kita jajarin aja gitu. Sampai dari jam 8 pagi waktu itu kita bongkar sampai jam 11 siang. Jadi mau makan siang nih, kita istirahat dulu sambil niat kita nanti jam 1 nunggu si purchasing datang. Ya mungkin sekitar jam 2 jam 3 si pagi itu selesai, ya udah terpasang semua si akinya di saat itu. Pas jam 11 siang nih bang, siang bang. Ini benar-benar gak masuk akal. Kita lagi duduk-duduk istirahat setelah bongkar itu, bos saya lagi nelpon pakai handphone buat nanya sampai di mana gitu kasarnya. Lu udah nyampe mana nih belanja? Gitu, koordinasi ke purchasing kan. Bilang iya pak, bentar lagi nyampe tadi gitu. Nah terus akhirnya si aki ini kan masih kita jejer, kita dudukin aja kan. Gak ada masalah, tutupin pakai triplek, kita dudukin. Cuman kita juga was-was juga di saat itu, kayak takut mati lampu. Walaupun tadi kan udah dibilangin gak bakal mati lampu di hari itu. Udah nih, kita lagi duduk-duduk, nyebat lah biasa, ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah si chief engineer saya ini ke office lah, naik tuh ke atas. Kita nongkrong nih berarti berenam di situ. Gitu tiba-tiba bang, kita dengar suara genset itu hidup bang. Hidup sendiri. Awalnya 1 nih hidup. Si Udin notice nih ngomong ke saya, Tok,
Genset hidup ya? Iya Din. Saya jawab gitu doang singkat kan. Karena saya lagi main handphone sambil ngerokok. Ganggu aja dalam hati ya kan. Lagi main handphone. Terus saya baru ngeh. Ngerokok. Karena dia bunyi lagi kan. Kedua, ketiga. Jadi tiga-tiganya nyala. Itu suaranya udah kayak kapal lagi mau berangkat bang. Kenceng banget. Nah pintu besi ini kan langsung ketutup otomatis. Karena udaranya kan pasti kesedot. Dia ke dalam langsung. Tutup jebret. Tutup. Kita berdua doang nih awalnya yang ngeh. Iya ya Din ya, kok genset nyala ya? Iya. Jawab lagi nih teman satu lagi. Kan akinya kita dudukin ini semua lagi pada ngumpul. Kenapa tuh genset bisa nyala? Wah dia langsung yang paling ngeh dulu dia. Padahal dia tadi lagi paling sibuk main handphone. Genset nyala. Lah itu akinya kan lagi sama kita. Dibongkar semua. Starternya gimana? Waduh itu udah panik kan. Karena itu saking suaranya kenceng. Si bos saya tadi chief engineer itu turun buru-buru. Turun dari office langsung ke depan pintu ruang genset. Pak ini gimana? Kita udah panik kan. Pak ini gini-gini. Udah kalian tenang. Duduk di sini semua diem. Lanjut aja, baca-baca aja, doain aja. Aku baik-baik aja di dalam. Biar aku yang masuk. Jangan ada yang masuk. Ngelihat boleh tapi jangan ada yang masuk. Jangan ada yang nyentuh aku ya. Bismillah. Saya lihat dia tuh nggak tahu baca apa di depan pintu, buka pintu besi jegrek aja, ditarik pintunya, nggak ditutup lagi nih sama dia, dibuka, set, ya otomatis kita ngintip semua dong. Si bapak ini, si babe jalan, cukup kita sebutnya babe kan waktu itu, babe jalan, kan genset ada 3 nih, 1, 2, 3, dia berdiri di depan genset 2, di tengah-tengah, dia cuma posisinya begini bang, diem. Ngeliatin gensetnya, terus saya lihat sepintasan itu mulutnya kayak komat kambing entah apa ya yang dibaca sama beliau. Nggak lama dia baca itu, beberapa detik langsung mati satu persatu bang gensetnya. Itu dia cuma berdiri diem, entah apa yang dibaca, ya itu tiba-tiba deng. Jadi kalau dia itu pasti suaranya deng tiga-tiganya mati. Ibarat mesin langsung dikontaknya dimatiin. Mesin motor pasti kan bunyinya langsung motor nggak enak tuh. Itu kayak gitu. Tiga-tiganya berhenti. Beliau ini keluar, udah kalian makan aja makan siang, kayak gitu. Biar aku nanti minta tolong makan siang, tolong dibawa ke sini ya. Aku mau sholat di sini. Bos, kayak gitu. Iya Pak, nanti saya bawain makanan sama sejadah, saya bilang gitu. Ya udah nanti aku wudhu di depan kantor aja kan kita punya keran. Pokoknya jangan ada yang sini sampai jam 1-an. Tolong dijaga ya. Udah ya kita jadi istirahat di depan kantor. Kalau ada yang mau ke bawah kita usir. Siapapun termasuk security. Tapi setelah kejadian itu ya sekitar 1 jam lah ya dia di situ. Jam 1 siang. Udah waktunya masuk. Dia jalan sendiri kan. Maksudnya bos saya ini jalan ke atas gitu. Gimana Pak? Dia bawa sejadah kan. Udah aman. Dia gitu. Udah gak ada apa-apa. Terus yang kemarin juga yang di belakang yang kamu ya tuh kamu lihat yang itu ya itu emang maksud dia baik kok, dia mau bilang makasih tapi kan mungkin gimana ya namanya makhluk seperti itu kan nyampe ke manusia belum tentu manusia itu siap mentalnya untuk dia katakan terima kasih, tapi intinya gitu makasih karena belum ada yang berani masuk ke situ kecuali kamu. Intinya kayak gitu. Ya alhamdulillah Pak, makasih balik ya. Udah gitu aja tolong sampein Pak. Yaudah sekarang udah pada makan kan, udah istirahat, udah segala macam. Nanti kita mulai lagi jam 2-an lah untuk ngerakit lagi si akinya. Sekarang mau ke bawah boleh tadi gitu. Cuman ya hati-hati aja. Pokoknya jaga lisan aja, jangan bicara macam-macam tadi gitu. Selama periode saya kerja di sana sampai terakhir itu tahun 2020 saya memutuskan untuk resign karena memang gangguannya semakin lama semakin apa ya, udah mulai ke fisik sih bang. Kenapa bisa ke fisik? Karena si chief engineer saya, notabene beliau ini pimpinan saya di engineering, dia itu dimutasi pindah ke salah satu kota di Jawa Timur lah. Gitu. Artinya kita nggak punya apa ya, nggak punya bapak di situ, nggak punya pawangnya lagi untuk mengatasi itu. Dan ternyata menurut security itu ternyata diajarkan juga untuk
ilmu kebatinan atau gimana ya. Dia bilang katanya kamu nih di istilahnya setelah Babeh nggak ada ya kamu sebenarnya yang disampaikan. Mereka mau minta apa ya ke kamu. Tapi karena kamu nggak kuat ya jadi kayak gini. Itu sebenarnya. Oh emang kamu nggak dimimpin apa gimana? Ya dimimpiin. Cuman saya juga bingung harus bagaimana gitu loh. Kayak saya dimimpiin waktu itu ngelihat semacam kayak sesajen gitu ya. Kopi segala macam. Memang itu saya pernah lihat kayak gitu. Dibuatkan langsung oleh sang manajer engineering saya waktu itu. Ditaruh di ruang trafo. Ya setelah beliau dimutasi kan ya otomatis nggak ada dong. Gitu-gitu lagi. Mungkin dia mau nyampein ke saya yang bisa dibilang di saat itu mungkin cuma saya yang sensitif gitu kan. Tapi mungkin juga susah juga untuk gambarin. Cuman yang dalam mimpi saya yaitu ada saji itu selalu ada. Maksudnya apa kan gitu. Saya ngomong sama security ya udah deh gue aja yang bikin. Mudah-mudahan aman. Karena memang sering banget gangguan. Kalau nggak bikin kayak gitu ada aja bang. Itu gangguan-gangguannya. Gitu ya. Terutama dari segi permesinan ya sering aja gitu kayak nyangkut lah, macet lah. Padahal mesin baru. Kayak gitu bang. Nah, Bang Tito ini kan kerja terakhir di tahun 2020 nih Bang ya. Nah, pas Abang resign nih, sampai rumah atau di tempat kerjaan yang baru, sempet dapet gangguan juga gak Bang? Sebulan 2 bulan masih di rumah. Oh, sampai ke rumah Bang. Itu salah satunya apa Bang? Saya merasa kayak rep-repan ya tidur. Saya merasa kayak dada saya ini kayak berat banget, kayak ada yang nginjak saya. Gitu. Ya saya bisa sembuh karena orang tua saya kan punya, bisa dibilang punya guru lah ya. Di kampung saya di daerah Kebumen. Ya saya dibawa ke sana. Akhirnya ya entah di ruat atau gimana di ritual. Cuman yang saat itu saya rasakan, saya tiduran di ruang tamunya beliau ini, saya sebut aja Pak D namanya. Saya biasa panggil dia ini Pak D. Pak D aja gitu. Pak D, ini saya gak enak badan ya Bang. Udah kamu tiduran rebahan. Banyak yang ngikutin kamu katanya. Oh banyak kan? Banyak, baru datang gitu. Saya langsung gitu, banyak yang ngikutin kamu. Mereka mau cuma nyampein pesan aja nih. Oh ya udah tiduran kamu tiduran. Yang saya lihat di saat itu, saya tiduran, saya ngeliat jasad saya tiduran. Tapi saya duduk di belakang itu. Dia kayak begini nih posisinya. Itu saya tiduran di depan. Tapi saya di sini duduk. Yang ngeliatnya sih nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngeliat ya itu dia. Kok saya ada di depan saya gitu loh. Intinya seperti itu. Saat itu. Jadi yang saya lihat memang pas saya lagi duduk itu, ya ini di samping kanan kiri saya ada sosok-sosok tersebut. Yang tadi yang sosok genderuwo tadi. Yang sosok nenek-nenek ini. Ada ingin sampaikan apa pesannya. Ada juga perempuan juga yang Belanda tadi ada di situ. Apa yang ingin disampaikan. Jadi ada semua. Itu ya pesannya macam-macam sih mereka ini. Nah Bang Tito, tadi kan Bang Tito bilang nih kalau hotel ini anti banget nih yang sama namanya angka 4. Nah itu kenapa Bang kalau boleh tahu? Dan ada gak nih Bang salah satu ruangan gitu yang bisa dibilang nggak boleh dibuka lah ya, private gitu di bagian hotel itu? Mungkin Abang tahu atau emang nggak ada? Ya itu tadi yang saya bilang di lantai 2, all kamar itu di lantai 2. Sama di lantai 1 ada di pojok ada kamar 1, 2. Itu kamar yang gimana ya? Ya memang saya juga aneh ya dari awal nggak pernah boleh ditempatin, nggak pernah boleh jual dan selalu OO statusnya out of order. Artinya itu kamar rusak. Padahal kita cek di dalamnya bagus bang, rapi, nggak ada rusak-rusaknya. Gitu. Pernah waktu itu agak-agak bisa dibilang gambling lah ya kan. Penuh kamar situ. Buka tuh kamar. Kamarnya bener ternyata ada gangguan. Apa gangguannya Bang Tito? Di kamar ini kan yang nggak pernah dijual. Wajar lah kayak bau apa atau gimana wajar. Tapi kita udah bersihin dong, AC nyala semua. Oke lah pokoknya. Tapi bang, di kamar ini di belakang pintu utama. Kan pintu buka gini ya. Cekrek gini ya. Ini kalau kita tutup lagi pasti kan di belakangnya nih. Itu ada tulisan bang. Tulisannya entah pakai tangan entah gimana ya. Pakai apalah pokoknya ada tulisan sepintas kalau kita perhatikan itu tulisannya aku di sini.
Aku di sini. Aku di sini. Gila, ngeri banget ya. Itu udah berkali-kali. Waktu itu kita coba di chat, di dempul bang. Sampai di dempul, sampai di apa sih namanya ya, pelamir lah apa tembok, kita kerok, nongol lagi bang tulisannya. Sampai bingung kita juga. Nah, terus sekarang di tahun 2026 nih bang, ini hotelnya masih beroperasi bang? Masih bang. Masih ada gitu. Nah, terus yang resign nih bang, abang doang apa sama teman-teman yang lain nih bang? Udah nggak semua. Udah nggak Tinggal semua. supervisor saya masih ada di sana. Itu. Yang lain udah mental-mental semua lah. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dialami sama Bang Tito ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah sebuah pengalaman. Kali ini Bang Tito berbagi kisah pengalamannya waktu kerja di hotel di bagian engineering. Wow, luar biasa ya. Mungkin teman-teman di rumah nih punya kisah pengalaman horor juga. Boleh dong tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Atau bisa juga kirim ke nomor WhatsApp di sini nih. Nanti kita merinding syahdu di studio. Kuy. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.